Kalian udah pada dengar belum kalau data di Dukcapil yang berjumlah sebesar 337 juta bocor? Yes, dan salah satunya pastinya ada data kalian. Loh kok bisa sih? Jadi tahun 2021 lalu juga sempat bocor nih, yang mana sejumlah 279 juta data. Sekarang kejadian lagi dan jumlahnya bahkan melebihi jumlah penduduk Indonesia. Jadi kenapa nih bisa bocor lagi? Apa keamanannya nggak cukup memadai nih buat jaga kerahasiaan data-data rakyat Indonesia? Simak ulasan selengkapnya bersama aku Mela hanya di Geoleh Pro Kontra. Lagi dan lagi data kita bocor lagi nih. Semingguan terakhir beredar isu sebesar 34 juta data paspor warga RI udah dibocorkan, disebarkan, dan diperjualbelikan. Waduh, belakangan ini netizen Indonesia baru aja dibikin shock dengan info soal kebocoran data yang bermula dari tweetnya Teguh Aprianto, founder Ethical Hacker Indonesia, disampaikan bahwa Bjorka udah sukses bocorin sebanyak 34 juta data paspor WNI dan dijual ke dark web. Loh, Bjorka. Nah, familiar kan sama namanya karena Bjorka ini emang udah pernah berulah nih sebelum ini. Tahun lalu Bjorka hacker ini udah ramai diomongin netizen karena diduga bocorin berbagai data pribadi masyarakat mulai dari NIK, SIM card, dan data operator selulernya semua dihack sama dia. Soalnya nggak cukup ngerecokin data itu, kali ini Bjorka juga diduga bocorin data paspor masyarakat yang kalau menurut Teguh datanya kelihatan cukup valid. Jadi no prank, no gimmick, no tipu-tipu. Dalam data yang bocor itu isinya ada nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor paspor, tanggal berlaku paspor, sampai nomor NIK. Nah, data itu kemudian dijual Bjorka ke dark web sebesar 10 juta USD. Terus biar pembelinya makin yakin, mereka juga dikasih sampel nih sebanyak 1 juta data. Nah, dari sini masyarakat kesel dong pastinya sama pemerintah. Masyarakat pengen meminta penjelasan nih sama pihak pemerintah, di mana yang bertanggung jawab di sini salah satunya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Nah, setelah diwawancara, dalam keterangannya Direktur Jenderal Imigrasi Silmi Karim mengkonfirmasi emang ada dugaan kebocoran data. Tapi data yang diduga bocor itu adalah data teks, dimana sekarang udah nggak dipakai lagi sama Ditjen Imigrasi. Sekarang itu Ditjen Imigrasi lagi pakai standar terbaru sistem keamanan informasi mereka, pakai ISO 27001/2022 kata Pak Silmi gitu. Jadi keamanannya juga jadi meningkat dan harusnya masyarakat nggak perlu takut kalau mau masukin informasi buat urusan paspor. Jadi beneran bocor atau enggak sih nih? Kalau kata para pakar keamanan siber, datanya Bjorka itu beneran valid. Iya, salah satu pakar keamanan siber namanya Pratama Persada bilang bahwa even data dirinya ada di database 1 juta sampel tadi. In that sense, Pratama bilangnya sumber kebocoran ini harus dicari tahu secara menyeluruh, dapetnya dari mana, gimana, dan kok bisa sampai menyebar. Sampai saat ini pihak terkait yakni Ditjen Imigrasi, Kominfo, sampai BSSN juga masih terus menyelidiki masalah ini. Semua pihak saling koordinasi dan cari tahu terus terkait kebenarannya. Adapun salah satu yang dilakukan pihak berwenang adalah melakukan validasi dan penyelidikan lewat digital forensik biar ketahuan nih alur kebocorannya gimana. Dengan dugaan bocornya data paspor ini, maka Kominfo ya balik lagi jadi samsak masyarakat. Secara ini bukan pertama kali data masyarakat diduga bocor dan pelakunya hacker langganan, yaitu Bjorka lagi. Kominfo mesti kerja ekstra nih buat balikin kepercayaan masyarakat terhadap instansinya. Selain menterinya yang sekarang juga lagi jadi tersangka korupsi. Tapi nggak sampai di situ ternyata. Kini si Bjorka menawarkan 337 juta data yang diduga dari Dukcapil Kemendagri di forum online Hacker Bridge Forums. Pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya mengatakan kalau merujuk dari jumlahnya yang melampaui jumlah penduduk Indonesia, ada kemungkinan data tersebut memuat informasi warga yang sudah meninggal. Jutaan data inti warga Indonesia ini, sambung Alphonse, diduga dikopi mentah-mentah dari server dukcapil kemendagri.go.id lantaran memuat 69 kolom, yang mana 28 kolom diantaranya mengandung informasi pribadi penting. Dari 1 juta data sampel yang bisa diakses, informasi-informasi yang dibocorkan berisi nomor induk kependudukan ya atau NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor akte lahir, golongan darah, agama, dan status pernikahan. Kemudian ada juga nomor akta nikah, nomor akta cerai, tanggal nikah, tanggal cerai. Dan yang cukup memprihatinkan menurut Alphonse adalah data kelainan fisik. Ada pula data pendidikan akhir, jenis pekerjaan, nik ayah, nik ibu, nama lengkap ayah, nama lengkap ibu, dan informasi lainnya adalah nama petugas yang memasukkan data tersebut. Tapi yang menjadi perhatian Alphonse dan tidak seharusnya bobol adalah data
soal nama lengkap ibu kandung, sebab informasi itu menjadi sandi pertanyaan keamanan yang digunakan perbankan untuk memverifikasi data pemegang rekening. Dengan mengantongi informasi soal nama ibu kandung, maka siapapun bisa dengan mudah mengaku-ngaku atau mewakili pemilik rekening dan menguras isi rekening pemilik yang sah. Yang juga berbahaya menurut dia yakni ketika si pembobol sebelumnya sudah mengantongi data-data yang lain yang kemudian digabungkan terus jadi informasi yang lengkap. Nah, kalau itu dilakukan maka dampaknya bisa lebih luas lagi. Alphonse Tanujaya juga menduga jutaan data yang ada di server Kemendagri tidak dienkripsi sesuai standar yang baik. Kalau itu dilakukan maka ratusan juta data tersebut tidak bisa dibaca meskipun berhasil dibobol, sebab yang memiliki kunci enkripsi lah yang bisa membaca data. Unggahan itu ditanggapi warganet dengan umpatan seperti yang diungkapkan akun @jenkerzone yang berkata nantinya Indonesia akan pada titik di mana data-datanya tidak laku lagi saking gampangnya dipanen. Kemudian akun @mharisman bilang lengkaplah sudah itu data kakak seluruh penduduk Indonesia. Stop pakai nama ibu kandung untuk verifikasi customer perbankan. Udah jadul nih pertanyaan verifikasi ini, udah bocor pula sekarang. Dan akun @almubarak yang mencuit negara kok bisa amatir begini, mereka bermain-main dengan data kita, tidak dijaga dengan sepatutnya. Pakar keamanan siber Alphonse Tanujaya mengatakan salah satunya adalah penipuan yang ujungnya menguras isi rekening dengan mengirimkan unduhan berupa undangan nikah yang saat ini marak. Dia menjelaskan para penipu itu bisa membuat rekening bodong untuk menampung uang hasil kejahatannya karena memiliki data kependudukan yang bocor. Tanggapan petinggi-petinggi negara gimana nih menanggapi hal tersebut? Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi mengatakan sejauh ini tidak ditemukan jejak kebocoran data pada sistem informasi administrasi kependudukan terpusat online yang dijalankan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri. Kendati sambungnya proses audit investigasi masih terus berlangsung untuk mendalami dugaan kebocoran termasuk database yang ada di kabupaten kota sekaligus mitigasi preventif ya untuk pencegahannya di masa yang akan datang. Sebelumnya Teguh juga berkata data yang ada di Bridge Forms jika dilihat dari format elemen datanya itu nggak sama dengan yang terdapat di database kependudukan yang ada di Ditjen Dukcapil saat ini. Ya ngeri banget juga sih, jadi kayak nggak ada privasi data lagi gitu kayaknya orang Indonesia. Semoga ini nggak bakal kejadian lagi ya di kemudian hari. Harapannya di Indonesia ditingkatkan lagi nih keamanan data yang kayak gini. Sekian dulu Geolive Pro Kontra kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Geolive supaya nggak ketinggalan konten terbaru kita. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.